Seorang ayah di Ciledug, Tangerang menyimpan jasad bayi yang baru dilahirkan di dalam freezer kulkas karena tak memiliki uang untuk pemakaman. Tolong dong Pak. Lagi-lagi, Aldi Taher membuat lagu dari isu yang sedang hits. Kali ini lagu soal polemik sang mantan istri, Dewi Persik, dengan ketua RT setempat. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Tolong dong Pak RT saya. Aku minta tolong pindahin sapiku. Inilah lagu terbaru Aldi Taher yang menyoroti tentang polemik sang mantan istri Dewi Persik dengan ketua RT. DP dan Pak RT sempat terlibat cekcok usai berselisih paham soal hewan kurban. Ada yang marah-marah. Di tengah ramainya perselisihan itu, Aldi Taher tiba-tiba muncul membela Dewi Persik dengan lagunya. Kan cuma minta tolong pindahin sapi doang. Kagak minta tolong pindahin Monas. Bukan Aldi Taher namanya kalau tak pintar bikin sensasi dan mencuri perhatian publik. Lagu ciptaan Aldi Taher juga selalu linear dengan berita terkini. Berikut beragam lagu ciptaan Aldi Taher yang membuat publik geger. Nisa Sabian, I love you so much. Lagu untuk Nisa Sabian ini juga sempat menggegerkan publik. Lagu ini rilis bersamaan dengan berita yang sempat menerpa penyanyi religi itu. Ketika itu Nisa Sabian memang sedang menjadi bahan perbincangan publik lantaran isu skandal perselingkuhannya dengan Ayu Sabian. Jangan sedih, oh Nisa Sabian. Lesti sayang Rizky Bilar, Rizky Bilar sayang Lesti. Mereka saling mencintai. Ketika rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tengah terguncang dengan kasus dugaan KDRT, Aldi Taher juga tiba-tiba muncul dengan lagu berjudul Lesti Sayang Rizky Bilar. Tak hanya lagu Aldi Taher yang menggegerkan publik, kasus Lesti Bilar pun sempat trending topik. Bilar bahkan sempat ditahan polisi atas dugaan KDRT. Kasus ini berakhir damai setelah Lesti memaafkan sang suami Rizky Bilar. Saling sayang, saling sayang, saling maaf, saling maaf, saling sayang, saling sayang, saling maaf. Why you don't come to Indonesia, Mr. Messi? Why? Please come to Indonesia, man. We waiting for you, bro. We love you. Batalnya bintang sepak bola dunia asal Argentina Lionel Messi datang ke Indonesia juga memunculkan lagu baru dari Aldi Taher. Lagu dengan judul Why Mr. Messi Why ini bahkan diunggah oleh akun resmi FIFA. Namun sayang, lagu ini tak juga meluluhkan hati Messi untuk datang bertanding di Indonesia. Why you don't come to Indonesia? Why you don't come to Indonesia? Why you don't come? Oh, Mr. Messi. Dengan gaya dan suaranya yang khas, nyanyian Aldi Taher ini kembali trending topik. Konser tribut bagi Coldplay bahkan sukses digelar Aldi Taher. Selama konser, Aldi Taher menyanyikan beberapa lagu hits Coldplay. Tiket termahal seharga 100 juta rupiah bahkan laku terjual. Sejumlah publik figur juga hadir untuk menyaksikan konsernya. Keuntungan dari konser 4Play Tribute Concert to Coldplay ini lalu disumbangkan untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Gua pengen hasil
gue nyanyi ini, insya Allah gue mau sumbangin untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Saya ini pejuang kanker. Saya ini kemo 6 kali. Saya ini adalah bagian dari teman-teman pejuang kanker. Saya pengen memberikan semangat untuk para teman-teman yang berjuang melawan sakit di luar sana. Kita bisa bangkit. Ya, aksi donasi ini dilakukan karena Aldi Taher merupakan penyintas kanker. Ia pernah mengidap kanker kelenjar getah bening stadium 2 pada tahun 2016. Hal ini membuatnya harus vakum dari dunia hiburan. Setelah menjalani 6 kali kemoterapi, akhirnya Aldi Taher dinyatakan bebas kanker. Aku cari wanita. Aldi Taher pertama kali terjun ke dunia hiburan usai menjadi finalis cover boy di sebuah majalah remaja tahun 2001. Ia pun mulai meluaskan karir di dunia hiburan dengan menjadi presenter dan aktor. Karir Aldi Taher sebagai seorang penyanyi dimulai sejak ia mengisi beberapa soundtrack layar lebar bersama Nadia Vega, mantan kekasihnya. Aldi pernah tergabung dalam radio band bersama Raffi Ahmad dan Irwan Syah. Aldi juga membentuk grup bernama Duo King Kong. Tak hanya karirnya yang jatuh bangun, kehidupan percintaan Aldi Taher juga tak berjalan mulus. Setelah putus dengan Nadia Vega, Aldi dikabarkan dekat dengan penyanyi dangdut Dewi Persik dan mengaku telah menikah siri pada 4 Juli 2008. Setahun setelah pernikahan itu diresmikan secara hukum, Aldi justru menggugat cerai Dewi Persik pada September 2009. Pada tahun 2014, Aldi menikah dengan Georgia Aisyah, seorang dokter gigi. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 anak. Lagi-lagi pernikahan Aldi Taher harus kandas. Aldi digugat cerai oleh istrinya yang saat itu sedang hamil pada Oktober 2017. Mereka resmi bercerai di tahun 2018 saat Aldi tengah sakit kanker. Pada tahun 2020, Aldi Taher menikah lagi dengan Salsabilih dan dikaruniai 1 orang anak. Kehidupan pernikahan mereka masih langgeng sampai sekarang. Dinobatkan netizen sebagai duta bingung se-Indonesia, kiprahnya di dunia politik juga bikin bingung. Untuk Pileg 2024, pencalonan Aldi Taher sempat didaftarkan oleh 2 partai, yaitu Partai Bulan Bintang dan Perindo. Oleh PBB, Aldi Taher didaftarkan sebagai Bacalek DPRD DKI Jakarta. Sementara oleh Perindo, ia masuk daftar Bacalek DPR RI. Namun akhirnya Aldi Taher mundur dari PBB dan memilih Perindo. Gue nyalek nggak perlu modal uang, modal bismillah. Karena justru gue kan bekerja, ngelamar kerja kepada rakyat, nanti kerja gue bagus, kinerja bagus, digaji. Kalau nggak bagus, korupsi, dipecat, bahkan masuk penjara, nauzubillah. Jangan sampai ya. Kalau tanya, gue mau ngapain, pilih aja dulu. Informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Pop News. Di papa-papa gitu tuh saya tanya, itu kenapa? Katanya sakit, dia bilang gitu. Ya udah langsung dibawa sama kita. Warga Ciledug, Banten digegerkan dengan temuan kasus bayi di dalam freezer. Seorang ayah nekat memasukkan jenazah bayinya ke dalam freezer atau lemari pendingin karena belum memiliki biaya pemakaman. Jenazah bayi disimpan oleh ayahnya selama 2 hari di lemari pendingin di rumah kontrakannya. Bayi tersebut meninggal dalam kandungan saat berusia 8 bulan. Ibu bayi bahkan masih menjalani perawatan di rumah sakit di Tangerang. Jenazah bayinya akhirnya dapat dimakamkan setelah mendapat bantuan dari kecamatan setempat. Warga mengaku tak tahu jika penghuni rumah kontrakan sedang hamil. Salah satu tetangga menyebut orang tua bayi jarang bergaul dan cenderung tertutup. Setahu saya sih nggak tahu juga deh mas. Kalau masalah dia nggak punya ekonominya gitu kan, terus nggak punya uang, saya nggak tahu sih kalau itu. Soalnya dia tutup banget sih, ketutup banget. Polisi masih mendalami kasus ini. Ayah bayi akhirnya diperiksa sebagai saksi. Polisi juga mendalami motif lain dari pelaku. Selain itu, polisi masih menunggu kondisi ibu bayi untuk dimintai keterangan. Untuk status S sendiri saat ini masih berstatus sebagai saksi. Kemudian kami juga masih menunggu
kondisi dari AA yang saat ini sedang kritis. Unjuk rasa di depan Ponpes Al Zaitun lagi-lagi ricuh. Aksi saling dorong antara massa dengan polisi terjadi karena para pendemo memaksa mendekat ke depan Ponpes. Dalam demo kali ini, massa meminta Al Zaitun ditutup permanen. Selain demo yang tak berkesudahan, publik juga lagi-lagi dikejutkan dengan ditemukannya 256 rekening atas nama pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Temuan ini dibuka oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Ratusan rekening ini ditemukan menggunakan 6 nama berbeda. Di antaranya Abu Toto Panji Gumilang dan Abdus Salam Panji Gumilang. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdus Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. PPATK juga menemukan 33 rekening menggunakan nama institusi yang terafiliasi dengan Panji Gumilang. Jadi total rekening mencurigakan yang ditemukan PPATK sebanyak 289 rekening. Panji Gumilang diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penistaan agama di gedung Bareskrim Polri pada 3 Juli lalu. Panji diperiksa penyidik selama lebih dari 8 jam. Usai diperiksa, Panji mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Panji juga menanggapi soal kemungkinan dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Panji menyebut penyidik belum menyinggung soal status tersangka. Kalau terbukti penistaan agama, terus siap tetapkan jadi tersangka nggak, Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak, Pak? Siap nggak, Pak? Jangan ngomong siap tidak siap. Urusannya belum selesai. Dari hasil gelar perkara, penyidik meyakini terdapat unsur pidana, sehingga kasusnya kini telah naik ke tahap penyidikan dan polisi akan berupaya melengkapi barang bukti. Dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Perlu kami tambahkan bahwa kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Tim gabungan saat ini tengah menyiapkan 3 skenario untuk penyelesaian kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Untuk tindak pidana atau masalah hukum akan ditangani oleh Polri. Dalam waktu bersamaan, administrasi pendidikannya pun tetap akan dipantau dan dibina oleh pemerintah. Lalu urusan keamanan, sosial, dan politik yang akan ditangani Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta aparat. Masih ingat kasus ini? Kasus pelemparan kotoran manusia ke rumah tetangga di Sidoarjo, Jawa Timur, rupanya belum tuntas. Sebulan berlalu, Mas Riah kini telah bebas. Pelaku pelemparan kotoran dan urin ini telah tuntas menjalani hukumannya. Namun masalah baru rupanya siap mendatangi Mas Riah. Korban yang bernama Wiwik, sepemilik rumah yang dilempari kotoran dan urin ke Mas Riah, berencana melayangkan gugatan perdata pada Mas Riah ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Tidak tanggung-tanggung, Wiwik akan mengugat Mas Riah dengan ganti rugi sekitar 1 miliar rupiah. Gugatan ini diajukan karena Wiwik merasa hukuman yang dijatuhkan pada Mas Riah terlalu ringan. Untuk kerugian materialnya ini itu sekitar 130 juta.
130 juta itu melingkupi untuk penggantian pagar rumah, penggantian sofa, terus pengecatan rumah, sama penggantian pembelian karbol. Untuk gugatan yang kerugian imaterialnya itu yang 1 miliar itu berkaitan dengan tentang psikisnya Bu Wiwi beserta keluarga, karena kan sejak 2016 sampai 2023 ini kan psikisnya dia kan juga tertekan. Sejak 2017, pelaku melempari rumah tetangganya dengan sampah hingga kotoran manusia. Akibatnya, pagar rumah korban jadi bernoda dan berbau tak sedap. Itu kotorannya apa aja, Bu? Oh, ya macam-macam. Kotoran sayur yang busuk, nasi yang busuk, air kencing, sayur besar, itu uli. Apa yang bekasnya mau sudah beli nasi, pada sendoknya sembarang kaos buang. Setiap hari sampai berapa macam, sama saya itu bosan. Kasus ini bermula saat korban membeli rumah warisan orang tua Mas Riah pada tahun 2016. Tak terima, Mas Riah lalu meneror rumah yang telah menjadi milik korban dengan lemparan kotoran. Mediasi terus dilakukan namun berujung buntu, hingga akhirnya kasus ini dibawa ke jalur hukum. Pada 23 Mei lalu, Mas Riah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pada 31 Mei, Mas Riah divonis kurungan penjara 1 bulan. Usai vonis diketok, Mas Riah langsung ditahan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Pop News. Kalau ke PRJ sih setiap tahun ya. Biasanya tuh jalan-jalan di PRJ sama keluarga, terus suka dapet tiket gratis juga sih. Semuanya diincer sih pengennya. Terutama yang gini-gini nih, jajanan gini-gini nih. Ciri khas PRJ. Ada dong pasti barang-barang yang promo, yang diskonan, terus juga barang yang unik, yang lagi viral saat ini. Jakarta Fair atau yang biasa kita sebut dengan PRJ masih digelar di J-Expo Kemayoran hingga 16 Juli nanti. Acara tahunan yang sudah digelar sejak pertengahan bulan Juni lalu masih terus didatangi masyarakat. Hingga hari ke-17 saja, jumlah pengunjung PRJ sudah mencapai 2,5 juta pengunjung. Sebagai perbandingan, di tahun 2022, jumlah pengunjung PRJ tercatat 6,9 juta dengan total transaksi 7,5 triliun rupiah. Kuliner, fashion, otomotif, hingga hiburan konser musik dengan artis-artis ternama ibu kota masih jadi incaran. Dan menariknya di PRJ, tentunya diskon dari produk tertentu yang tidak ditawarkan di tempat lain. Nah, bagi yang belum sempat berkunjung ke PRJ, Pop News memiliki tips meraih untung saat datang ke PRJ. Berikut informasinya. Pertama, beli tiket secara online. Sebenarnya, ada 2 cara membeli tiket masuk PRJ, yakni membeli tiket secara langsung di loket PRJ dan juga melalui online. Namun agar praktis dan tidak perlu mengantre di depan loket, disarankan untuk membeli tiket secara online. Lalu bagaimana caranya? Tiket bisa dibeli di website www.jakartafair.co.id. Setelah itu, pilih menu beli tiket di pojok kanan atas, lalu pilih tanggal kunjungan. Setelah itu, pilih jenis kategori dan jumlah tiket, kemudian klik pesan sekarang. Jangan lupa untuk mengisi informasi data diri pengunjung. Kemudian lakukan pembayaran sesuai metode pembayaran yang dipilih. Jika transaksi berhasil, maka elektronik tiket akan dikirim ke email yang telah didaftarkan. Nah, jika sudah beli tiket secara online, tinggal menunjukkan barcode dan sudah bisa masuk ke area PRJ. Kedua, disarankan datang di hari Senin. Harga tiket hari Senin hingga Minggu berbeda-beda. Harga tiket masuk ke PRJ hari Senin paling murah, cukup Rp30.000 saja. Selasa hingga Kamis, harga tiket menjadi Rp40.000. Sementara untuk hari Jumat hingga Minggu, harga lebih mahal, yakni Rp50.000.
Diskon khusus di hari Senin menjadi siasat pengelola untuk mengurangi kepadatan pengunjung di hari weekend. Yang ketiga, bawa uang tunai. Meskipun sekarang eranya sudah cashless alias non-tunai, namun tim Pop News tetap menyarankan untuk membawa uang tunai. Kenapa? Pertama, karena tidak semua tenan menyediakan pembayaran kris. Kedua, karena pembayaran non-tunai sangat bergantung dengan sinyal provider. Di PRJ ada sejumlah sinyal provider yang terhambat. Tentunya, hal ini menyulitkan dan memperlambat proses pembayaran. Namun, uang tunai bisa disiapkan dari rumah atau mengambil tunai di mesin ATM di beberapa titik di area PRJ. Banyaknya promo dan juga diskon yang diberikan tentunya dapat membuat pengunjung kewalahan dalam membawa banyaknya barang. Maka dari itu, sebaiknya bawalah kantong belanja berukuran cukup besar. Akan lebih memudahkan jika tas besar dilengkapi dengan roda, sehingga tidak akan ada kerepotan dan tidak menjadi berat saat membawa banyak belanjaan. Jika tiket PRJ 2023 sudah di tangan, pengunjung bisa mengambil selebaran yang berisi potongan-potongan voucher untuk ditukarkan di tenan-tenan tertentu. Kamu bisa memanfaatkan voucher-voucher yang ada untuk mendapatkan makanan dan minuman gratis. Caranya mudah, cukup tunjukkan voucher tersebut ke petugas. Udah, tadi udah nuker ya? Tadi udah sih. Udah. Sama apa sih tadi, sosis. Nah, cuma di dalam tas nih. Beberapa tenan di PRJ tahun ini menawarkan diskon besar dan promo menarik dalam periode tertentu, alias flash sale. Nah, jika tertarik membeli barang-barang dengan harga diskon khusus, pengunjung bisa datang di jam-jam yang sudah ditentukan. Selain siapkan isi dompet, siapkan juga fisik yang kuat. Di event tahunan terbesar se-Asia Tenggara ini terdapat 2.500 tenan dan 1.500 booth yang bisa dikunjungi. Belum lagi kalau harus antre saat akan membeli produk-produk viral seperti antrean outlet kuliner all you can eat ini. Gimana? Sudah siap ke PRJ? Oh ya, jangan lupa untuk selalu waspada saat berada di areal PRJ. Selamat berkunjung ke PRJ. Informasi ini mengakhiri Pop News edisi hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.